Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas topik selanjutnya, yaitu tentang hidrolisis. Sebelum kita membahas tentang hidrolisis, ada baiknya kita bahas dulu tentang garam. Nah, reaksi antara asam dan basa itu biasanya menghasilkan garam. Biasanya reaksi itu disebut dengan reaksi penetralan. Nah, apakah benar-benar bahwa garam yang terbentuk itu betul-betul netral atau bagaimana? Contoh garam dalam kehidupan sehari-hari mungkin sangat banyak sekali. Di antaranya adalah sabun yang biasa kita gunakan untuk mencuci ataupun untuk mandi, itu juga merupakan garam. Soda kue yang digunakan sebagai pengembang itu juga adalah garam. Dan klorid yang biasanya digunakan untuk membunuh kuman itu juga adalah berupa garam. Nah, garam-garam itu apakah netral ataukah asam atau basa? Untuk selanjutnya akan kita bahas berikut ini. Sifat larutan garam. Umumnya garam itu mudah larut dalam air. Seperti yang kita tahu bahwa garam itu terdiri dari kation dan anion, di mana biasanya kationnya itu adalah berupa logam dan anionnya adalah berupa sisa asam. Kation itu biasanya berasal dari basa, sedangkan anionnya berasal dari asam. Sebagian asam dan basa itu tergolong sebagai elektrolit kuat, sementara sebagian yang lain tentunya adalah sebagai elektrolit lemah. Ini ada beberapa contoh dari asam kuat dan basa kuat. Asam kuat dan basa kuat ini tentu akan tergolong sebagai elektrolit kuat karena dia terurai sempurna dalam air. Apa contoh dari asam kuat? Di antaranya adalah ada asam sulfat, ada asam klorida, ada asam nitrat, asam iodida, bromida, dan asam perklorat. Kemudian contoh basa kuat itu apa? Sini ada contohnya: natrium hidroksida, kalium hidroksida, dan semua basa logam alkali. Logam alkali berarti logamnya adalah golongan 1A. Contoh yang lain adalah kalsium hidroksida, barium hidroksida, atau semua basa logam alkali tanah kecuali magnesium hidroksida. Dengan mengetahui asam kuat dan basa kuat, nanti kita bisa lihat juga sesungguhnya garam itu berasal dari asam kuat kah atau basa kuat, atau malah dari asam lemah dan basa lemah. Berikut adalah contoh asam lemah dan basa lemah. Asam lemah artinya dia terurai sebagian dalam air. Basa lemah juga dia akan terurai sebagian dalam air. Apa jadi contoh dari asam lemah? Di antaranya adalah asam asetat, asam klorida, asam format, asam karbonat, asam sianida, dan asam nitrit, dan beberapa asam lainnya. Kemudian contoh dari basa lemah adalah amonium hidroksida, besi 2 hidroksida, seng hidroksida, tembaga 2 hidroksida, aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan lain-lain. Dengan mengetahui kekuatan dari asam, maka kita akan bisa melihat garamnya. Apakah garam itu berasal dari asam kuat dan basa kuat misalnya, ataukah garamnya itu adalah merupakan asam kuat dan basa lemah, atau bisa juga berasal dari asam lemah dan basa kuat,
Atau mungkin juga berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, untuk itu kita akan lihat pembahasannya sesudah ini. Sekarang kita masuk pada konsep hidrolisis. Apa itu hidrolisis? Nah, hidrolisis ini berasal dari dua buah kata, yaitu hidro dan lisis. Hidro berarti air, sedangkan lisis berarti penguraian. Secara umum, hidrolisis itu diartikan sebagai penguraian oleh air atau reaksi zat dengan air. Seperti yang kita tahu bahwa yang akan dihidrolisis itu adalah berupa garam. Garam itu terdiri dari kation dan anion. Hidrolisis dari kation akan menghasilkan H3O+ atau H+. Perhatikan, seperti yang kita tahu bahwa kation itu bermuatan positif. Nanti hasilnya juga akan bermuatan positif. Nah, konsep ini yang perlu dipahami. Berarti nanti kalau Anda perhatikan bahwa itu adalah berupa kation, berarti yang dihasilkan adalah H3O+ atau H+. Dan yang berikutnya, hidrolisis dari anion itu akan menghasilkan OH-. Karena seperti yang kita tahu bahwa anion itu adalah dia bermuatan negatif. Maka dia juga akan menghasilkan yang negatif juga. Nah, ini salah satu konsep yang mesti dipahami oleh Anda. Kenapa ini harus dipahami? Karena biar tidak salah dalam menulis reaksinya. Yang pertama adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Contoh NaCl. NaCl nanti akan terurai menjadi Na+ dan Cl-. Seperti yang kita tahu bahwa air itu adalah elektrolit yang sangat lemah. Artinya dia itu terurai hanya sedikit sekali. Dimana diketahui pada suhu 25 derajat Celcius Kw-nya adalah konsentrasi H+ kali konsentrasi OH- itu sama dengan 10⁻⁴. Dimana nanti kita akan perhatikan bahwa konsentrasi OH- dan konsentrasi H+ itu adalah sama dengan 10⁻⁷. Kita balik lagi ke NaCl. Karena seperti yang kita tahu bahwa Na+ maupun Cl- yang ini berasal dari elektrolit kuat, sehingga dengan demikian dia tidak akan bisa terhidrolisis. Artinya baik Na+ dan Cl- itu tidak bisa bereaksi dengan air. Akibatnya adalah jumlah H+ dan jumlah OH- itu adalah tetap sama, yaitu 10⁻⁷. Maka dengan demikian pH-nya adalah 7. Jadi untuk garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, pH-nya adalah 7 atau netral. Tuliskan reaksi berikut dan tentukan apakah larutannya bersifat asam, basa, atau netral. Kita lihat yang pertama, natrium sulfat. Bagaimana kita menuliskan reaksinya? Kita uraikan dulu garam ini menjadi anion dan kationnya. Ya, berarti dia akan terurai menjadi ion Na+ dan ion sulfat. Nah, kita lihat di sini bahwa ternyata garam ini, kalau kita lihat, ini adalah berasal dari asamnya adalah merupakan asam kuat dan basanya juga adalah basa kuat. Karena itu, secara keseluruhan maka ini tidak akan mengalami hidrolisis. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana reaksinya,
Berarti ion Na tambah dengan air. Nah, maka ini tidak akan terjadi reaksi. Kemudian demikian juga dengan ion sulfatnya. Reaksikan dengan air, ini juga tidak akan mengalami reaksi. Nah, kalau dia tidak mengalami reaksi, di sini berarti ion H+ dan ion OH-nya adalah tetap sama, yaitu sebesar 10⁻⁷. Dengan demikian, berarti kalau konsentrasi H+-nya itu tidak bertambah, berarti jumlahnya adalah 10⁻⁷, ya berarti di sini pH-nya adalah 7. Untuk senyawa B dan C, silakan dikerjakan untuk tugas. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Kita bikin secara umum dulu. Misalnya La. Ini adalah yang berasal dari asamnya adalah kuat dan basanya adalah basa lemah. Tentu kalau namanya garam akan terurai sempurna menjadi L+ dan A-. Kemudian L+, karena dia berasal dari asam kuat, berarti L+-nya ini tidak bisa bereaksi dengan air. Kemudian A-nya bereaksi dengan air. Nah, hasilnya adalah berarti Ha+ OH-. Ingat seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, kalau yang di kirinya negatif berarti di kanannya kemungkinan dia akan menghasilkan juga negatif. Dalam hal ini adalah OH-. Kemudian dari sini kita bisa menghitung harga Kb-nya. Kb berarti kita bisa hitung sama dengan konsentrasi Ha kali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi OH- kali H2O. Berarti Kb kali H2O sama dengan konsentrasi Ha kali OH- dibagi dengan A-. Nah, Kb dikali dengan konsentrasi H2O, nah itulah yang disebut dengan KH. Sehingga kita bisa dapatkan hasilnya nanti adalah berarti KH itu adalah sama dengan konsentrasi SAM dikali dengan OH- dibagi dengan A-. Kita sudah dapatkan harga KH-nya. Nah, berikutnya nanti kita akan bisa menghitung berapa konsentrasi OH-nya. Dari reaksi anionnya, mana A- bereaksi dengan air, hasilnya adalah Ha ditambah dengan OH-. Misalkan konsentrasi garamnya itu adalah M di awal, berarti dia mengalami penguraian yang sebesar X. Di sini tentu dia akan bentuk X juga sebesar X. Sehingga kalau kita lihat berarti di sini adalah M dikurangi dengan X. Ini menjadi X juga X. Seperti diketahui bahwa ini adalah merupakan reaksi basa lemah. Dengan demikian, maka jumlah yang terurai itu jauh lebih sedikit. Berarti X itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan M. Sehingga M dikurangi dengan X itu adalah dianggap masih sama dengan M. Dengan demikian, maka kita akan dapatkan berarti
dari rumus yang sebelumnya kita udah dapat bahwa KH itu adalah sama dengan X dikali dengan X dibagi dengan M dikurang X. Tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah sama dengan M. Maka dengan demikian kita bisa hitung, berarti KH sama dengan X kuadrat dibagi dengan M. Karena yang ingin kita hitung itu adalah X, dan X itu sama dengan OH min, ya berarti X kuadrat sama dengan KH. Maka dengan demikian kita dapatkan bahwa X sama dengan akar KH kali M. Nah, kemudian dari hubungan yang sebelumnya kita tahu bahwa KA dikali dengan KB itu sama dengan KW. Nah, dalam hal ini untuk hidrolisis ya, berarti KB itu sama dengan KH. Berarti KA dikali dengan KH itu adalah sama dengan KW. Sehingga kita dapatkan bahwa KH itu sama dengan KW per KA. Kemudian baru kita sudah dapatkan KH-nya, substitusikan ke sini, berarti kita dapatkan bahwa X sama dengan akar KW per KA. Ini pengganti untuk KH dikali dengan M, di mana M itu adalah konsentrasi garam. Kemudian, nah kita ketahui X itu apa tadi? X itu sama dengan jumlah OH min. Dengan demikian kita bisa menghitung harga OH min. Sesungguhnya X itu akan sama dengan OH min. Berarti ini OH min sama dengan akar dari konsentrasi ya, KW per KA kali konsentrasi garam. Demikian cara untuk menentukan harga OH min, di mana ini adalah merupakan garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Di mana hasilnya nanti adalah konsentrasi OH min sama dengan akar KW per KA dikali dengan konsentrasi garam. Tentukan pH larutan kalsium asetat yang konsentrasinya adalah 0,1 molar. Diketahui bahwa harga Ka dari asam asetat itu adalah 10⁻⁵. Sekarang kita lihat garamnya. Di sini adalah kalsium asetat. Nah, berarti ini adalah terurai menjadi ingat, kalau ini adalah berupa garam, panahnya cuma satu searah, menjadi membentuk Ca2+, CH3COO 2 kali. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti konsentrasi awalnya ini adalah 0,1. Dengan demikian ini adalah 0,1. Nah, dia akan terurai, tentu ini juga akan sama karena koefisiennya sama. Tapi untuk ion asetatnya berarti dia terurai 2 kali lipatnya. Berarti terbentuknya di sini adalah menjadi 2 kali 0,1 sama dengan 0,2. Nah, berikut reaksi hidrolisisnya. Garam ini berasal dari basanya adalah basa kuat, sedangkan asamnya dari asam lemah. Sehingga dengan demikian kationnya tidak bisa bereaksi dengan air. Berarti Ca2+ tambah 2O ini tidak terjadi reaksi. Kemudian baru untuk ion asetatnya adalah
CH3COH tambah OH min. Maka dengan demikian kita lihat ya, reaksi hidrolisinya sekarang adalah yang bereaksi itu hanya berupa anionnya. CH3COO min ditambah dengan H2O, hasilnya adalah CH3COH tambah OH min. Nah, reaksinya berarti ion asetat ditambah dengan H2O, hasilnya adalah asam asetat tambah OH min. Sehingga kita bisa menghitung ion dari OH minnya berapa. Ya. T OH min sama dengan tadi sudah kita dapatkan bahwa rumusnya itu adalah Kw per Ka kali dengan konsentrasi garam. Sehingga kita substitusikan angkanya. Kw-nya adalah 10 pangkat min 14. Kemudian Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Dikali dengan konsentrasi garamnya. Dalam hal ini konsentrasi garam adalah 0,2. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah berarti ini adalah 2 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 14 berarti menjadi min 15 dibagi dengan 10 pangkat min 5. Sehingga kita dapatkan berarti ini adalah 15 yang atas di bawah adalah min 5, berarti ini adalah 2 10 pangkat min 10. Hasilnya adalah konsentrasi OH min adalah 2 kali 10 pangkat min 10. Yang perlu diperhatikan adalah tentu kalau kita menghitung pOH dalam hal ini itu adalah sama dengan min log konsentrasi OH min. Baru setelah Anda dapatkan nanti harga pOH-nya, nah baru kemudian bisa menghitung harga pH-nya. Dimana pH berarti sama dengan 14 kurang pOH. Maka dengan demikian kita sudah dapatkan harga pH-nya. Garam dari asam kuat dan basa lemah. Nah, untuk yang kedua ini kita lihat aja dengan contoh. Contohnya adalah garamnya adalah amonium klorida. Ya, berarti dia berasal dari anium hidroksida dan asam klorida. Nah, kalau ini garam seperti biasa akan terurai menjadi NH4 plus dan Cl-. Baru kemudian kita reaksikan ion-ionnya dengan air. Pertama adalah Cl-. Karena ini adalah berasal dari asam kuat, berarti ini tidak akan mengalami reaksi. Nah, baru yang kemudian NH4 plus reaksikan dengan air. Nah, hasilnya adalah, ingat tandanya, ini tandanya adalah bolak balik. Berarti hasilnya nanti adalah NH3 tambah dengan H3O plus, atau kadang-kadang bisa juga ditulis dengan NH4OH. Sehingga dengan demikian, maka nanti kalau kita perhatikan di sini, berarti kita bisa menghitung berapa harga H plus atau H3O plusnya. Nah, mungkin kita tidak akan uraikan sekarang. Cara penyurunan rumusnya sama atau analog saja dengan yang sebelumnya, sehingga kita akan dapatkan bahwa harga H3O plus atau H plusnya itu adalah sebesar konsentrasinya sebesar Kw per Kb dikali dengan konsentrasi garam. Ya, kita ulangi. Berarti konsentrasi H3O+-nya adalah K
akar KW per KB kali konsentrasi garam. Mungkin sekedar untuk mengingatkan, barangkali Anda juga sudah tahu sebelumnya ini Akan analog saja ya dengan menentukan H plus ataupun OH min dari asam lemah ataupun basa lemah. Ya, kalau kita lihat sekarang berarti yang ini H3O plus. Kalau untuk asam lemah kan kita tahu bahwa untuk asam lemah ya akar Ka kali konsentrasi asam. Nah, ini untuk asam lemah. Nah, kalau untuk garam berarti Ka-nya itu kita ganti dengan KW per KB. Sementara konsentrasi asam di sini kita ganti dengan konsentrasi garam karena memang ini adalah berupa garam. ini hanya sekedar untuk mengingatkan bahwa Hubungan antara bagaimana Anda menghitung H plus ataupun OH min pada asam lemah dan basa lemah itu erat kaitannya dengan menghitung H plus atau OH min dari sebuah reaksi hidrolisis. Kita lihat contoh berikut. Berapakah pH larutan 0,1 molar amonium klorida? Dengan diketahui harga KB-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa amonium klorida seperti biasa ini adalah merupakan sebuah garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Dengan demikian, maka uraiannya nanti adalah kita uraikan dulu. Kalau garamnya itu akan terurai menjadi NH4 plus dan Cl min. Nah, kita reaksikan seperti yang sebelumnya, Cl min tambah air. Karena ini merupakan sisa dari asam kuat, maka ini tidak akan bereaksi. Berarti nanti yang terjadi adalah NH4 plus tambah air, hasilnya nanti adalah konsentrasi H3O plus dapat dihitung akar KW per KB dikali dengan konsentrasi garam. Tinggal kita substitusikan. KW harganya 10 pangkat min 14 dikali dengan konsentrasi garam adalah 0,1 itu 10 pangkat min 1 bagi dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Sehingga kalau kita hitung hasilnya adalah 7,45 kali 10 pangkat min 6. Ini konsentrasi H3O plus. Dengan demikian kita bisa menghitung harga pH. Berarti pH-nya adalah sama dengan min log 7,45 kali 10 pangkat min 6. Dan kita dapatkan hasilnya adalah 5,1. demikian tata cara urutannya. Bagaimana kita harus menghitung H plusnya. Cuman yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa untuk hidrolisis menghitung pH-nya itu sekali lagi disampaikan bahwa agak mirip dengan Menghitung pH dari atau H plus dari asam lemah dan basa lemah. Jadi kalau Anda lupa rumus ini, Anda ingat lagi aja asam lemah itu rumusnya apa atau basa lemah rumusnya apa. Tentu disesuaikan konsentrasi ini akan menjadi konsentrasi
garam. Kalau yang sebelumnya itu adalah konsentrasi asam. Berikut adalah tugas. Tentukan nilai tetapan hidrolisis dari amonium klorida 0,1 molar. Diketahui bahwa harga Kb-nya adalah untuk NH3 1,8 kali 10 pangkat min 5. Yang kedua, tentukan pH larutan amonium sulfat yang konsentrasinya adalah 0,05 molar. Yang berikutnya adalah garam dari asam lemah dan basa lemah. Untuk ini kita akan lihat contohnya saja. Amonium asetat. Nah, ini adalah merupakan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Di sini nanti dia akan terurai menjadi NH4+ dan karena ini berasal dari asam lemah dan basa lemah, maka baik itu kation maupun anion, kedua-duanya bisa bereaksi dengan air. Jadi reaksinya dengan air adalah NH3 ditambah dengan H3O+. Kemudian tentu berikutnya ion asetat hasilnya adalah berarti sini C3. C3COH atau asam asetat ditambah dengan OH-. Berarti dari contoh ini kita bisa melihat bahwa baik itu A+ ataupun OH- akan bertambah. Kita tidak akan menurunkan rumusnya. Kita nanti akan bisa melihat bagaimana rumusnya. Maka kita akan dapatkan rumusnya nanti adalah setelah diturunkan, maka kita akan dapatkan konsentrasi H+ itu sama dengan KW dikali dengan KA dibagi dengan KB. Demikian rumusnya. Dengan demikian, kalau kita perhatikan dari rumus yang kita dapatkan, bahwa konsentrasi H+ itu hanya tergantung kepada KW, KA, dan KB-nya. Berarti konsentrasi tidak berpengaruh. Jika KA-nya itu sama dengan KB, ya, KA sama dengan KB, maka kalau kita perhatikan, nah ini sama ya, berarti akar dari KW. Berarti dengan demikian, pH-nya nanti kalau akan sama dengan 7, akan netral. Sebaliknya nanti, jika Ka lebih besar daripada Kb, dengan demikian maka pH-nya nanti adalah kecil dari 7. Sedangkan sebaliknya, jika Ka kecil dari Kb, maka nanti pH-nya tentu adalah besar dari 7. Berikutnya adalah tentukan sifat larutan garam berikut. Pertama adalah amonium cyanida, yang kedua adalah amonium fluorida, yang ketiga adalah amonium asetat. Masing-masing nanti diketahui harga Ka dan Kb. Kita lihat yang pertama, amonium cyanida. Seperti yang kita tahu, ini adalah merupakan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Dengan demikian, ini terjadi hidrolisis total.
Kita uraikan dulu. Menjadi NH4 plus dan Cn min. Berarti dengan demikian kalau dari segi reaksi berarti dia akan menghasilkan ion amoniumnya bereaksi dengan air, ion Cn- juga akan bereaksi dengan air. Nah, kalau kita disuruh untuk menentukan sifat dari larutannya, kita tinggal melihat harga Ka dan Kb-nya. Kita tinggal bandingkan. Kalau amonium sianida atau Kb dari NH3 itu adalah 1,8, harga Kb-nya di 1,8 kali 10 pangkat min 5. Sementara kalau untuk Cn itu harga Ka-nya dari HCN itu sendiri adalah sama dengan 6,2 kali 10 pangkat min 10. Jelas bahwa kalau kita perhatikan manakah yang lebih besar antara Ka dan Kb, ini 10 pangkat min 5 jauh lebih besar dibandingkan 10 pangkat min 10. Jadi karena Kb besar dari Ka, maka kalau ditanya perkiraan pH, di pH-nya adalah besar dari 7. Dan berapa persisnya pH-nya, kita tinggal menghitungnya. Kita hitung harga pH-nya, berarti konsentrasi H plus akan sama dengan, rumusnya tadi masih ingat, Kw dikali dengan Ka dibagi dengan Kb. Sekarang kita tinggal substitusikan konsentrasi H plusnya sama dengan Kw 10 pangkat min 14 dikali dengan harga Ka-nya di sini untuk 6,2 10 pangkat min 10 dibagi dengan Kb-nya, harganya 1,8 10 pangkat min 5. Nah, nanti kalau kita hitung dengan angka yang real, maka kita akan dapatkan, kita lihat pangkatnya yang kita perhatikan, berarti 10 pangkat min 14, 10 pangkat min 10, berarti 10 pangkat min 24 dibagi dengan 10 pangkat min 5, jadi 10 lebih kurang 10 pangkat 19 min 19. Ya, ini lebih kurang akar dari 10 pangkat min 19. Sehingga memang kalau kita perhatikan harganya tentu akan lebih dari pH-nya, akan lebih dari 8. Untuk yang lain B dan C dengan pertanyaan sama bisa digunakan untuk tugas. Pertama adalah tentukan dulu sifatnya asam, basa, atau netral. Kemudian baru tentukan hitung harga pH-nya. Kita lihat contoh yang berikut. Berapa gram amonium bromida dilarutkan dalam 500 ml larutan untuk mendapatkan pH sebesar 5 kurang log 2. Diketahui bahwa amonium hidroksida Kb-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kita perhatikan ini adalah berupa garam, amonium bromida. Berarti garam ini sesungguhnya berasal dari asamnya adalah asam kuat dan basanya adalah dari basa lemah. Salah satunya Anda bisa lihat harga Kb-nya. Maka dengan demikian kita bisa menghitung. Kita uraikan dulu garamnya. Berarti kalau persamaan hidrolisisnya sebenarnya Anda bisa hitung. Berarti
karena ini adalah berasal dari asam kuat, berarti tidak akan terjadi reaksi dengan air. Kemudian NH4 plus reaksi dengan air, yaitu menghasilkan NH3 dan H3O plus. Sehingga dengan demikian kita bisa menghitung H3 plusnya sama dengan rumus hidrolisis seperti yang kita tahu, karena ini adalah berasal dari asamnya adalah kuat dan basanya adalah salama. Seperti ini adalah harga KW per KB kali konsentrasi garam. Karena yang akan kita hitung adalah massa dari amonium bromida, maka kita hitung dulu berapa konsentrasinya. Nah, karena ini dalam tanda akar ya, berarti kita keluarkan dulu. Berarti H3 kita kuadratkan dulu. Kuadrat seperti sama dengan KW per KB kali konsentrasi garam. Sehingga konsentrasi garam kita bisa hitung sama dengan KB kali H3O plus dibagi dengan KW. Dan kalau kita lihat di sini harga masing-masing kita udah dapatkan, berarti kita akan dapatkan konsentrasi garamnya itu adalah KB-nya tadi 1,8 10 pangkat min 5 kali H13-nya. Di sini diketahui tadi harga pH-nya adalah 5 kali kurang log 2. Berarti dengan demikian kita bisa menghitung dari sini, berarti harga H plus atau H3O plus itu adalah sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Dengan demikian kita tinggal tambahkan. Di sini ada yang kurang tadi ya, ini H3O plus, ini harus dikuadratkan ya. Berarti di sini 2 kali 10 pangkat min 5 dikuadratkan dibagi dengan harga KW yang seharga 10 pangkat min 14. Kita akan dapatkan bahwa konsentrasi dari garam adalah 0,72 molar. Tadi kita sudah dapatkan bahwa konsentrasi amonium bromida atau konsentrasi garam tadi kita dapatkan adalah 0,72 molar. Nah, kemudian di sini dilarutkan dalam 500 mili, berarti volumenya sebenarnya ada 500 mili. Sehingga berapa mol yang dibutuhkan? Nah, tentu kalau yang kita lihat berarti mol dari NH4 BR-nya itu adalah sama dengan 0,72 mol per 1000 ml. Ini hanya untuk merubah mol per 1000 per liter, karena yang butuh hanya 500 ml, maka kita akan dapatkan hasilnya nanti adalah 0,36 mol. Kemudian diketahui juga kalau nanti Anda hitung bahwa MR dari NH4 BR itu adalah 98. Maka dengan mengetahui harga molnya, kita bisa menghitung berarti massa dari
NH4Br itu adalah tentu 0,36 dikali dengan 98. Hasilnya adalah Dengan demikian, maka kita dapatkan bahwa aluminium bromida yang harus ditambahkan itu masanya adalah 35,3 gram. Demikian yang bisa disampaikan untuk materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.